Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Lorenza Tagalong dengan NPM 1919 100375. Di sini saya mau mempresentasikan tugas saya kewirausahaan jasa yaitu salon kecantikan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Salon kecantikan. Membuka usaha memang menjadi impian banyak orang. Sebab banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapat dari situ. Selain kita bisa menjadi bos, kita juga bisa mengatur jam kerja kita dan juga potensi penghasilan yang lebih besar dibanding bekerja sebagai karyawan. Selain itu, dengan membuka usaha sendiri, kita tidak hanya membantu diri kita, tetapi juga membantu orang lain dengan memberi kesempatan mereka bekerja pada usaha kita. Adapun bidang usaha yang diminati adalah usaha salon dengan alasan kebutuhan akan jasa kecantikan ini tidak akan pernah habis, terutama wanita yang sedari dulu sangat sadar perlunya merawat kecantikan dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Dulu biasa melakukan perawatan tubuh itu dengan melakukan di rumah dengan ramuan kecantikan tradisional yang diolah sendiri. Tapi dengan semakin berkembangnya zaman, sudah dibuat dengan salon kecantikan. Jadi orang-orang tidak perlu merepotkan diri sendiri untuk melakukan perawatan kecantikan, tetapi dia bisa langsung pergi ke salon, tidak hanya menata dari rambut, muka, tetapi juga bisa perawatan tubuh bagi kesehatan. Selanjutnya, di sini juga wanita juga berharap penampilan menjadi lebih cantik. Dengan rambut yang tertata rapi aja, yang di blow biasa atau blow variasi, atau ada disebut dengan rebonding atau disanggul, itu sangat membutuhkan jasa salon, sebab itu sulit dilakukan oleh setiap orang. Jadi tidak semua orang bisa melakukan itu. Datang ke salon juga menjadi lebih menyenangkan, sebab jasa perawatan kecantikannya semakin variatif. Misalnya seperti yang tadi saya bilang ada pelangsingan, memutih kulit, bahkan perawatan kesehatan seperti refleksi, kaki dan back terapi juga ditawarkan. Jasa salon sudah menjadi bagian hidup wanita. Ibaratnya tidak mungkin wanita tidak ke salon. Bahkan cewek paling tomboy sekalipun memotong rambutnya di sana. Selanjutnya ada bab 2 gambaran umum rencana usaha. Di sini analisis usaha yang pertama ada aspek pemasaran, di mana tujuan aspek pemasaran ini bisa meningkatkan penjualan dan laba dalam berbisnis, menguasai atau menganalisis pasar, dan lainnya. Tetapi aspek pemasaran ini butuh strategi pemasaran untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan dibanding tidak memakai strategi pemasaran. Nanti kita bahas setelah ini, tapi di sini tujuan aspek pemasaran tadi untuk meningkatkan penjualan sehingga pengusaha harus menetapkan aspek pemasaran, yaitu seperti kayak salon kecantikan ini dia menetapkan jasa pelayanan apa saja yang dilakukan serta harga harga yang dilakukan sesuai dengan jasa pelayanan yang akan dilaksanakan. Seperti ada gunting rambut, creambath, ada cat rambut, ada juga rebonding, make up, sanggul dengan sesuai harga-harga yang telah ditentukan oleh pengusaha salon kecantikan. Selanjutnya di sini yang masuk dengan strategi pemasaran, yaitu aspek produksi ada 5. Yang pertama itu strength. Salon kecantikan ini terletak pada area yang strategis, di mana jika kita mau membuka usaha itu tidak tidak diperlukan dengan area yang di pelosok-pelosok. Lebih baik kita lebih baik kita melaksanakannya di area yang penuh dengan keramaian sehingga banyak pelanggan yang mengetahui akan usaha yang akan kita laksanakan. Salon kecantikan ini juga menawarkan berbagai jenis perawatan, mulai dari facial yang seperti saya bilang tadi, tidak hanya tata rambut atau tata rias muka, tetapi juga bisa menjaga kesehatan kita dari fisik, serta bisa membuat kulit kita lebih putih, atau perawatan kuku kita lebih kilat, gitu. Jadi tidak selamanya untuk tata rias atau tata rambut saja yang dilakukan oleh salon kecantikan. Selanjutnya, salon kecantikan ini dirancang berdasarkan konsep bangunan yang minimalis. Ini terjadi bagi pengusaha yang baru memulai usaha, tidak perlu memulai usaha langsung yang lebih besar. Kita mulai dari yang terkecil, di mana walaupun usaha kita minimalis, tapi jika itu membuat kenyamanan bagi pelanggan, pasti diusahakan
pasti usaha yang akan kita dirikan akan terlihat ramai. Yang kedua ada weakness. Di situ calon kecantikan ini terletak berdekatan dengan salon kecantikan lainnya, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan salon. Dan yang kedua, belum adanya pelanggan tetap, oleh karena itu salon kecantikan ini melakukan banyak pendekatan dan strategi kepada konsumen. Selanjutnya ada opportunities. Salon kecantikan ini dapat dimanfaatkan bagi konsumen yang ingin pergi ke acara khusus, seperti acara pernikahan, ulang tahun, maupun acara resmi lainnya, dengan menggunakan jasa makeup untuk makeover seseorang baik dari wajah, rambut, sampai penampilan agar terlihat lebih menarik. Dan yang kedua ada salon kecantikan beauty yang memiliki kemampuan untuk menarik pengunjung yang berasal dari perkantoran yang berlokasi dekat dengan salon, dan dengan adanya banyak relasi dari teman sehingga dapat mempromosikan akan salon tersebut. Dan yang terakhir ada trade. Timbulnya produk-produk kecantikan seperti sampo, krim bat yang dapat mengancam pangsa pasar salon, dan jenis dan merek pewarna rambut yang beredar luas di pasaran yang dapat mengancam pasar salon juga. Dan pada perkembangan iptek, saat ini banyak treatment yang dapat dilakukan di jaring-jaring sosial sehingga dapat mengancam pangsa pasar salon. Dan yang terakhir, hadirnya peralatan seperti catokan yang harganya mudah dijangkau dan peralatan-peralatan lainnya yang mudah dapat sehingga memudah konsumen untuk melakukan treatment pelurusan rambut sendiri tanpa menggunakan jasa salon. Ini adalah aspek produksi atau dengan strategi yang dilakukan dalam mendapatkan hasil yang lebih memuas dibanding tidak memakai strategi pemasaran, yaitu tadi yang dijelaskan sebelumnya di aspek pemasaran. Selanjutnya ada aspek keuangan. Di sini aspek keuangan menjelaskan tentang pendapat tentang uang masuk dan uang keluar. Dimana di sini yang pertama keterangannya pendapatan jasa, di situ masuk 13.500.000 dan ada di kredit itu pembelian kosmetik, beban listrik dan air, marketing, gaji karyawan. Jadi pembelian kosmetik, beban listrik dan air, marketing serta gaji karyawan ini, jadi masuk di kredit. Inilah pengeluaran kita selama 1 bulan. Jadi pemasukan yang tadi sekitar 13.500.000 dan pengeluaran kita sekitar 8.500.000 per bulannya. Dimana di sini dijelaskan kenapa bisa kita mendapat 13.500.000. Jadi omset pendapatannya itu asumsi kita perkirakan 15 orang per hari dengan harga 30.000. Karena tadi di sini dilihat dari analisis usaha aspek pemasaran, rata-rata harga di sini sekitaran 30.000. Jadi kita targetkan 15 orang per hari dengan harga netral 30.000. Jadi 15 dikali 30.000 dikali 30 hari yaitu sekitaran dapat 13.500.000. Jadi keuntungannya omset dikurang biaya operasional yaitu 13.500.000 dikurang 8.500.000 yaitu 5 juta. Jadi keuntungan yang bisa dicapai selama 1 bulan itu adalah 5 juta rupiah. Selanjutnya masuk ke bab 3, metode pelaksanaan. Di sini modal awal, metode pelaksanaan ini juga kunci sukses dalam usaha salon kecantikan ada 2. Selalu mengikuti tren model dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Bagaimana bisnis yang berkaitan dengan penampilan lainnya, dalam bisnis salon kecantikan, Anda harus mengikuti perkembangan tren. Karena dunia mode selalu mengalami perubahan tren dari waktu ke waktu. Selain itu, Anda juga harus memberikan pelayanan terbaik pada setiap konsumen. Pelayanan merupakan hal penting agar konsumen merasa betah dan ingin terus dimanjakan oleh salon Anda. Jadi di sini hal-hal yang kita lakukan yaitu dengan memilih alat-alat atau tren modern yang sedang zaman-zamannya sekarang. Jadi di dalam salon kecantikan juga pengusaha juga harus melengkapi segala perlengkapan yang ada di salon seperti ada cermin, kursi potong, tempat tidur, tempat cuci rambut. Hal-hal tersebut dilakukan
untuk membuat kenyamanan bagi pelanggan agar terus dapat datang ke tempat usaha kita, yaitu salon kecantikan. Di sini ada modal awalnya. Ini adalah modal awal yang dari inovasi tempat, membeli peralatan cermin, kursi, seperti saya bilang tadi, dengan total harga sebesar 21.400.000. Yang kedua di sini ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu ada 6. Yang pertama, desain interior dan eksterior. Maksudnya itu adalah supaya menarik, kita bisa mendandani interior dan eksterior salon Anda semenarik mungkin. Tujuannya untuk memberi kesan pertama yang memikat dan selanjutnya membuat pelanggan kembali lagi ke salon. Maksudnya mendesain interior itu kayak mendesain tempat salon kita agar terlihat menarik oleh pelanggan sehingga mereka bisa datang kembali untuk menikmati usaha kita, yaitu salon kecantikan. Dan yang kedua ada tenaga ahli, yaitu bisnis salon sangat bergantung kesuksesannya pada keterampilan pada karyawan, terutama hairstylist. Ciptakanlah suasana kerja yang nyaman dan kesejahteraan karyawan yang cukup baik. Maksudnya kita harus memberikan tenaga ahli, yaitu jasa-jasa yang semaksimal mungkin untuk membuat pelanggan kita puas akan kerja yang kita laksanakan. Jangan asal-asalan, melainkan sesuai dengan yang diminta oleh pelanggan. Jadi yang ketiga ada harga yang kompetitif. Penawaran bonus-bonus tertentu juga menarik pelanggan, merupakan salah satu strategi yang bisa dilaksanakan. Bonus yang dimaksud bisa berupa bonus gratis perawatan, satu paket promosi atau potongan harga selama 1 bulan gitu. Jadi kayak 2 kali atau 5 kali cuci rambut akan dikasih gratis sekali, melakukan giveaway gitu. Jadi harganya bisa misalnya di saat-saat event kayak gini, Natal atau gimana, bisa diturunkan harganya. Jadi itu penawaran bonus-bonus juga bisa menarik pelanggan agar datang ke tempat usaha kita, yaitu salon kecantikan. Yang keempat ada varian jasa. Varian jasa itu selalu berusaha mengikuti tren yang ada agar kita tidak kehilangan pelanggan. Maksudnya kita harus lebih belajar lagi gimana sih model-model pangkas rambut atau yang lebih tren sekarang, atau gimana model cat rambut yang sekarang gitu. Jadi itulah, semakin lengkap variasi jasa yang ditawarkan suatu salon, maka akan semakin besar peluang untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Yang kelima, pelayanan yang prima. Maksudnya adalah pelayanan pada pelanggan merupakan kunci yang terpenting yang akan menentukan apakah pelanggan akan kembali lagi ke salon kita atau tidak. Jika pelanggan memang datang lagi, maka bisnis mempunyai potensi untuk berkembang. Namun, jika tidak, maka kita harus memulai mengevaluasi untuk melihat apa yang salah dan kurang dari layanan yang diberikan. Yang terakhir ada promosi. Promosi sangat penting dilakukan untuk membuat salon kita dikenal dengan semua orang. Dengan membuat program paket khusus untuk membuat agar dapat dilihat banyak orang, dan bisa juga menggunakan brosur. Jadi banyak promosi yang dilakukan oleh salon kecantikan. Yang pertama bisa menyebar brosur-brosur ke orang-orang, dan juga bisa membuat spanduk di depan usaha kita agar dilihat oleh orang-orang, dan juga bisa kita mengupload ke sosial media agar dilihat banyak orang juga. Dan hitunglah dengan cermat untuk program-program promosi ini. Jangan sampai kita justru tekor gara-gara biaya promosi ini. Jadi kita harus balance juga antara biaya promosi ini sama usaha yang akan kita laksanakan. Dan yang terakhir ada bab 4. Dan yang di sini selanjutnya ada anggaran biaya. Anggaran biaya yaitu jenis pengeluaran. Jenis pengeluarannya itu perlengkapan salon untuk sebesar 21.400.000 tadi seperti yang di awal, dan pengeluaran per bulannya 8.500.000, dan biaya yang tak terduga kita definisikan sekitar 2 juta. Jadi total anggaran biaya dalam mendirikan usaha salon kecantikan itu ya sebesar 31.900.000 rupiah. Dan jadwal kegiatan salon biasanya
Salon kecantikan ini buka setiap hari, pada hari Senin sampai hari Sabtu, dari jam 8 sampai jam 5 sore, dan pada hari Minggu pukul 13 sampai jam 5. Itu dikarenakan mungkin karena hari weekend, jadi dibuat setengah hari. Dan selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang saya cantumkan di sini, ada dari Khairunisa, Kusna, dan Databox, serta website yang saya temukan tentang salon kecantikan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan tentang kewirausahaan jasa dari salon kecantikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf, saya ucapkan terima kasih, dan biarlah presentasi ini semoga bermanfaat. Terima kasih.